Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh memasuki minggu yang baru. Dan mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dimampukan tidak hanya menjadi pembaca firman tetapi juga melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ketiga. Demikian. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat penggirikan Ornan orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua, kemudian dipasangnya pohon kurma dan untaian rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwaim. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya, dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya kerup. Kemudian ia membuat ruang Maha Kudus, panjangnya 20 hasta menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta. Berat paku-paku 50 shikal emas, juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerup berupa pahatan di ruang Maha Kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerup yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 15 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain. Begitu pula sayap kerup yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Jadi sayap kedua kerup itu membentang sepanjang 20 hasta, sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang yang tingginya 35 hasta dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untuk rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu
dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untaian rantai itu. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakin dan tiang kiri Boas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo telah memulai mendirikan bait Allah. Ada dua bahan yang dipakai untuk melapisi ruangan, yaitu emas, baik itu emas murni, emas tua, dan batu permata. Bisa dibayangkan betapa tingginya nilai dari bait Allah itu. Emas dan batu permata adalah simbol kemuliaan. Artinya, melalui bait Allah, Salomo benar-benar ingin memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memuliakan nama Tuhan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, memuji Tuhan, melayani Tuhan, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah kualitas hal-hal yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan sungguh-sungguh maksimal, sebagaimana emas dan batu permata yang dipakai oleh Salomo dalam membangun bait Allah. Oleh karena itu, jika kita hendak memuliakan Allah melalui hidup kita, itu berarti kita harus menjadikan diri kita dengan kualitas yang terbaik. Baik itu di tengah studi, pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan dimanapun kita berada. Sehingga sungguh nama Tuhan dimuliakan di dalam dan melalui hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk terus memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah yang mulia. Dan biarlah Tuhan memampukan kami untuk memuliakan melalui hidup kami, sehingga kami boleh memberi diri kami yang terbaik dimanapun Tuhan tempatkan kami, dan apapun yang Tuhan izinkan kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.